Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam Renungan Skar GKI Jatinegara edisi 9 Mei 2023. Sekar semakin dekat Kristus. Sebelumnya kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk bersama-sama untuk mempelajari Renungan Skar GKI Jatinegara. Kiranya Roh Kudus boleh memimpin kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kesempatan ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema Skar pada pagi hari ini adalah percaya karena mujizat. Dasar firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 28. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fokus pembahasan Renungan Skar pada pagi hari ini ada pada Thomas yang disebut Didimus, yang tidak percaya berita dari murid-murid yang lain. Ia mengatakan dan memenuhi mereka. Thomas tidak percaya kalau belum melihat sendiri dan mencucukkan jari bekas paku dan mencucukkan tangan ke dalam lambung Yesus. Di sini, kenapa Thomas tidak percaya Yesus bangkit? Padahal Thomas adalah murid-murid Yesus. Thomas adalah bagian dari ke-12 murid Tuhan Yesus yang mendapatkan perhatian khusus. Dan kenapa Thomas tidak berkumpul bersama-sama dengan murid yang lain pada saat itu? Ini yang menjadi perenungan kita semua. Di dalam Yohanes 20 ayat 19 yang berbunyi, "Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, 'Damai sejahtera bagimu.'" Dari ayat ini menyatakan murid-murid takut sama orang Yahudi. Mereka berkumpul dan mengunci pintu, tetapi Thomas lebih takut lagi. Sehingga Thomas tidak bersama-sama dengan mereka di dalam rumah itu. Dalam hal ini, Thomas yang disebut Didimus mempunyai iman yang statis atau stuck, yang hanya ingin bukti nyata dilihat kasat mata. Sedangkan murid-murid yang lain mempunyai iman yang dinamis, yaitu mengalami fase perubahan pertumbuhan iman dengan mengimani Yesus bangkit. Padahal Yesus sudah mengatakan kepada Maria ketika Lazarus dibangkitkan, dan Thomas bersama Tuhan Yesus saat itu, yang Yohanes mencatatnya di dalam firman Tuhan, yaitu Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Iman seperti Thomas seringkali dialami oleh banyak orang Kristen saat ini yang ke gereja hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bukannya ke gereja bersyukur atas pimpinan Tuhan selama ini, melainkan meminta berkat dan hanya ingin mencari kedamaian, mencari kekayaan, mencari ketenangan, bahkan mencari mujizat Tuhan di gereja. Kalau tidak mendapatkannya yang sering terdengar setelah ibadah selesai, mereka mengeluh, mereka mengatakan tidak mendapatkan apa-apa. Lalu ingin pindah gereja dan mencari gereja yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Seperti orang-orang Yahudi yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus dengan menaiki perahu ke Kapernaum mencari Yesus. Dan setelah memenuhi mereka, Yesus berkata kepada mereka di dalam Yohanes 6 ayat 26. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita mempelajari dan merenungi firman Tuhan dalam renungan Sekar pada pagi hari ini, ada pesan firman Tuhan yaitu percaya kepada Yesus dengan iman, bukan karena mujizat. Percaya dengan iman, kita menantikannya dengan setia dan kedaulatan ada pada Tuhan. Sedangkan mujizat atau mencari mujizat adalah keinginan yang ingin didapati oleh kita atau manusia dan tidak melihat lagi latar belakang yang memberikan mujizat itu. Bagi orang Kristen yang beriman tidak usah mencari mujizat karena hidup ini adalah mujizat. Dan jangan mengejar mujizat, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari Matius 6 ayat 33. Dan berhati-hatilah dengan penyesatan-penyesatan melalui mujizat-mujizat saat ini. Yang sementara sekarang ini yang menjanjikan kedamaian dan kemakmuran dan sebagainya. Firman Tuhan sudah mengingatkan di dalam Matius pasal 24 dan ayat yang ke-24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Untuk itu janganlah mencari mujizat, tetapi carilah Tuhan Yesus dan hidup ini adalah mujizat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami bertata di dalam surga, terima kasih untuk sharing dan renungan Sekar pada pagi hari ini. Kiranya boleh mengingatkan kami melalui dari renungan ini Tuhan. Kami percaya dengan iman, bukan karena mujizat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.